Berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Pengamat politik Rocky Gerung menggulai juru bicara Gibranku di acara Rakyat Bersuara. Rocky mengatakan bahwa ia lebih tahu Gibran ketimbang dirinya. Bahkan, isi pertemuan Rocky dengan Gibran hanya 7% yang diungkapkan ke publik. 93%-nya tidak diungkapkan oleh Rocky Gerung ke publik. Rocky mengaku pertemuan dengan Gibran tersebut banyak menceritakan keluh kesah Gibran Raka Buming Raka saat ikut berpolitik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu 10% lagi boleh lah. kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Rocky Gerung lalu mempertanyakan kepada juru bicara Gibranku, apakah ia telah membaca tulisannya yang pertama kali dimuat di jurnal PSI. Pasalnya, saat ini PSI ganti haluan. Dari dulunya adalah partai anak muda, kini akan dipimpin oleh generasi tua. Artinya tidak punya idealisme terkait dengan partai anak muda. Selain itu, Rocky juga mengkonter pernyataan dari juru bicara Gibran terkait dengan gerakan Purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi yang pernah saya tulis itu tuh. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan? Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini
mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Iya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya, maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan.